Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Huzairi, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu di mata kuliah Filsafat Pendidikan. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3, yaitu ada Muhammad Lutfianur, Ria Purnama, Rosa Hani, Nurbaiti, dan juga Mas Rofah. Di sini mereka akan menyampaikan tentang aliran filsafat pendidikan menurut pandangan realisme. Jadi, mari kita simak sama-sama. A. Pengertian aliran realisme. Realisme berasal dari bahasa Latin yang berarti ada, nyata, atau benar. Realisme juga berasal dari bahasa Inggris yang berarti reality atau kebenaran, fakta, dan kenyataan. Jadi, realisme menggambarkan keadaan atau peristiwa yang dialami manusia secara nyata, bukan hayalan. Aliran realisme ini berpandangan bahwa hakikat realitas adalah hal fisik dan rohani. Keduanya saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Pandangan realisme bahwa objek-objek indera adalah real dan nyata, tidak disandarkan kepada sandaran akal atau hayalan. Pada prinsipnya, realisme memandang hakikat, wujud, atau realitas atau ontologi secara dualitas rohani. Realisme dalam dunia pendidikan memiliki prinsip antara lain: 1. Memberi perhatian pada peserta didik seperti apa adanya. 2. Inisiatif dalam pendidikan berada pendidik, bukan pada anak. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan hidup dan tanggung jawab sosial dan menciptakan anak didik untuk menguasai pengetahuan yang handal dan dapat dipercaya melalui kedisiplinan mental maupun moral. Ciri aliran realisme. 1. Mengangkat peristiwa keseharian yang dialami oleh orang kebanyakan. 2. Menggambarkan masyarakat dan situasi kontemporer yang nyata dan khas dengan lingkungan keadaan sehari-harinya. 3. Karya realis menggambarkan manusia dari semua kelas dalam situasi dan kondisi aslinya. 4. Realisme tidak setuju terhadap subjek seni yang dibesar-besarkan atau dramatis oleh romantisme. 5. Memiliki detail gambar yang menyerupai asli atau natural melalui teknik tinggi yang dikuasai oleh pelukisnya. 6. Tidak menutupi kehidupan masyarakat sederhana yang tidak memiliki rumah mewah atau pakaian mahal seperti kaum bangsawan. 7. Objektif terhadap kaum atas dan artian tidak hanya kebaikannya saja yang diperlihatkan, misalnya mengangkat peristiwa tragisnya perang yang dihasilkan oleh pemain politik kelas atas melalui penggambaran poin-poin kecil di bawahnya. C. Pemikiran tokoh-tokoh filsafat realisme. Yang pertama yaitu menurut Aristoteles. Ia lahir di Stadirak pada tahun 384 sebelum Masehi. Ia merupakan murid dari Plato yang mempunyai pemikiran kritis dan realistis. Pemikirannya lebih modern daripada pemikiran Plato. Nah, menurutnya pengalaman itu bukan pengetahuan, dan menurutnya segala sesuatu itu tidak terletak pada keberadaan tempat bendanya, melainkan pada pengertian bendanya, yakni ide. Namun, ide tersebut tidak lepas pada kenyataan yang ada. Maksudnya adalah walaupun benda tersebut tidak ada yang memikirkan, tetapi benda tersebut tetaplah ada, dan keberadaannya itu tidak ditentukan oleh akal pikiran. Yang kedua yaitu menurut Johann Amos Comenius. Ia merupakan pemikir pendidikan yang dapat digolongkan pada realisme religius. Realisme religius berpandangan bahwa yang tampak adalah dualistis order, yaitu order natural dan order supernatural.
Kedua order tersebut berpusat pada Tuhan. Tuhan adalah pencipta semesta alam dan abadi. Pendidikan merupakan proses meningkatkan diri untuk mencapai yang abadi. Oleh karena itu, hakikat kebenaran bukan dibuat, melainkan sudah ditentukan oleh Tuhan. Dengan demikian, moral pendidikan berpusat pada ajaran agama untuk mencapai hakikat kebenaran menurut Tuhan. Ia mengungkapkan bahwa setiap manusia harus berusaha untuk mencapai suatu tujuan dalam hidup. Ia mengemukakan bahwa pendidikan itu harus bersifat universal atau menyeluruh, seragam dan dimulai dari pendidikan yang rendah. Yang ketiga yaitu menurut William McGugan. Ia merupakan pengikut dari Aristoteles yang berakar pada metafisika dan epistemologi. Ia mengemukakan bahwa tujuan hidup adalah pendidikan. Jadi apabila seseorang tidak mempunyai tujuan hidup, maka ia juga tidak mempunyai tujuan pendidikan, di mana tujuan hidup adalah untuk mempersiapkan diri di masa sekarang dan di masa akhir yang abadi. Yang keempat, menurut Francis Bacon. Menurutnya, pengetahuan itu ialah sesuatu yang diterima oleh manusia melalui indera. Jadi, ilmu pengetahuan yang sebenarnya adalah ilmu yang telah diakumulasikan oleh akal pikiran dan kemudian dikuatkan oleh sentuhan manusia, yaitu panca indera manusia. Yang kelima yaitu menurut John Locke. Ia merupakan filosof pada abad ke-16 sampai 17. Ia seorang filsafat yang kelahiran di Italia. Menurutnya seluruh pengetahuan itu didapat dari pengalaman. Awal mula terciptanya manusia sama halnya dengan kertas putih yang kosong karena masih belum memiliki pengalaman atau pengetahuan sama sekali. Yang keenam menurut Galileo. Ia merupakan filosof pada abad ke-15 sampai 16. Ia berpendapat bahwa segala sesuatu yang diucapkan oleh manusia itu harus ada buktinya dan harus bertanggung jawab pada apa yang telah diucapkannya. Pada abad ke-18, Galileo pernah menyatakan bahwa dunia ini bergerak dan dia mengatakan hal tersebut disertai bukti. Galileo pernah berpendapat bahwa bumi itu berputar dan dia juga menyatakan bukti atas perkataannya tersebut. Aliran implikasi realisme terhadap pendidikan. Menurut Powell 1982, implikasi filsafat pendidikan realisme adalah sebagai berikut. 1. Tujuan, penyelesaian hidup dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, kurikulum. Komprehensif mencakup semua pengetahuan yang berguna, berisi pengetahuan umum dan pengetahuan praktis. Yang ketiga, metode. Belajar tergantung pada pengalaman baik, langsung atau tidak langsung. Metodenya harus logis dan psikologis. Metode conditioning atau stimula respon adalah metode pokok yang digunakan. 4. Peranan peserta didik adalah menguasai pengetahuan yang handal dan dapat dipercaya. Dalam hal disiplin, peraturan yang baik adalah esensial dalam belajar. Disiplin mental dan moral dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang baik. 5. Peranan peserta didik adalah menguasai pengetahuan, terampil dalam teknik mengajar dan keras menuntut presentasi peserta didik. Pendidikan menurut aliran filsafat realisme menekatkan pada pembentukan peserta didik agar mampu melaksanakan tanggung jawab sosial dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Untuk mencapainya diperlukan pendidikan yang ketat dan sistematis dengan dukungan kurikulum yang komprehensif dan kegiatan belajar yang teratur di bawah arahan tenaga pendidik. Kesimpulannya, menurut pandangan kami bahwa aliran realisme itu memuat tentang pengetahuan di dalam dunia. Pendidikan tidak hanya terletak pada objek saja, tetapi juga pada subjeknya. Pada prinsipnya, realisme memandang hakikat, wujud,
atau nyata atau realitas terdiri atas dunia fisik dan rohani atau dualitas. Realisme di dalam dunia pendidikan memiliki prinsip dan tujuan untuk memberikan perhatian kepada peserta didik yang apa adanya untuk menyesuaikan hidup dan tanggung jawab sosial. Realisme sangat memandang dalam sebuah pendidikan karena realisme sendiri memiliki tujuan di dalam pendidikan, yaitu dengan mengembangkan kemampuan intelektual dan ingin memfokuskan pendidikan pada pencarian kebenaran melalui persamaan terhadap dunia fisik atau informasi yang berubah-ubah, agar dapat mengatasi situasi terkini dan membekali kemampuan agar dapat memecah masalah yang ada saat ini. Demikian penyampaian materi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata dan salah penyebutan dalam penyampaian materi, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.